perubahan ini terjadi, ide besar Presiden Prabowo dan dijalankan pertama kali sepanjang sejarah. Sahabat saya, orang yang kalangan properti perumahan harus banyak berterima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Bapak Rosan Roslani. Terima kasih Pak Rosan. Bapak membuat sejarah. Pertama kali Indonesia ada kur perumahan. Jadi Bapak pimpin Kadin, investasi, ekosistem dari perumahan ini betul-betul saya harus sampaikan secara terbuka tanpa bantuan beliau. Ya, 3,5 bulan lalu kurang lebih di Singapura, di antara break makan habis ketemu sama Presiden, ada Menteri, kita ngobrol. Ini Pak Rosan menyampaikan gagasan yang luar biasa kepada Bapak Presiden. Makanya kadang-kadang pertemuan itu bisa informal, jauh lebih efektif daripada pertemuan yang formal. Ini adalah foto sejarah menurut saya, karena disinilah disetujui pemikiran-pemikiran. Saya harus sebut nama Pak Rosan, saya harus sebut nama Pak Erlangga, karena KUR itu punyanya Pak Erlangga. Dan terima kasih Pak Ferry ya, yang sudah banyak membantu, dan Presiden langsung oke, kita buat perumahan 130 triliun tahun ini dan laksanakan dengan baik. Terima kasih brother. Ya, kita bekerja tim ya, sama-sama saling menghargai. Nggak ada Superman, semuanya seperti itu. Saya juga terima kasih buat Pak James. Nobu adalah bank yang pertama swasta, bahkan dari semua bank yang pertama membuat sosialisasi kur perumahan. Dan saya harus mengatakan berdasarkan laporan dari jajaran kami, Dirjen dari Tapera, Nobu adalah bank yang sangat semangat dan mendukung sektor perumahan secara luar biasa. Terima kasih Pak. Sahabat saya Pak Ketum, Anin, dan jajaran para wakil ketua umum yang saya hormati, terima kasih karena sesuai undang-undang Kadinlah induk organisasi pengusaha Indonesia. Sini banyak teman-teman saya hadir ya, sahabat saya, ada Mimi, ada Chandra, dan teman-teman semua. Terima kasih atas dukungan Kadin yang sangat terasa Pak Anin ya, untuk sosialisasi ini. Karena memang tantangan kita adalah bagaimana penyerapan bisa terserap dalam 3-4 bulan ini ke depan. Karena nanti Pak Rosan juga sampaikan sesudah ada kebijakan luar biasa terobosan dengan pertama kali ada giro wajib minimum Bank Indonesia diturunkan dari 5-4%, ada burden sharing dapat 130 triliun, guru perumahan juga 130 triliun. Pak Rosan juga masih membantu nanti buat perumahan. Ya, ini tantangan kita adalah soal penyerapan yang berkualitas. Jadi bagaimana supaya Danantara itu terus terang makin percaya sama sektor perumahan, bahwa ekosistem perumahan ini siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Ekosistem ini siap untuk melakukan serapan secara berkualitas, membuka lapangan pekerjaan yang masif. Satu rumah subsidi itu 5 orang. Tahun ini Pak Prabowo menaikkan secara signifikan, biasanya 200.000, 220.000, belum sampai setahun beliau jadi presiden, beliau naikkan dari 200.000, 220.000 menjadi 350.000 tahun ini. Dan beliau juga minta kita membuat keberpihakan kepada rakyat. Presiden yang membebaskan BPHTB jadi 0, PBG jadi 0 adalah Presiden Prabowo lagi. Nyata, ya, yang konkret
dari keberpihakan negara. Negara hadir, kuotanya 350.000, BPATB, TBG juga diberikan free uang. Saya juga teringat beberapa waktu lalu waktu deklarasi Operasi Merah Putih bahwa beliau menyampaikan jangan sampai ada Strakanomics. Saya sangat senang waktu bertemu 2 bulan lalu di BPJS Tenaga Kerja, para ketua umum ini asosiasi menyatakan, coba berdiri dari ujung, ada ketua Impera, ketua Apernas, ketua REI, ya, silakan berdiri, ketua Aslunas. Kenapa? Karena di situ dinyatakan khusus buat anggota peserta BPJS Tenaga Kerja sampai bulan Desember, para pengusaha di bidang perumahan subsidi mereka yang membayar uang mukanya. Luar biasa. Dan pertama kali juga sepanjang sejarah ada, biasanya rumah subsidi itu yang mensubsidi adalah negara. Ya, kita bulan lalu sudah mendapatkan satu bank swasta menyatakan di program dia mensubsidi seperti subsidi negara tetapi dibiayai oleh swasta. Saya sampaikan ya kabar baik ini kepada teman-teman semua supaya mengerti kita hari ini di posisi apa. Apalagi nanti Pak Rosan sampaikan sesudah 130 triliun dari kebijakan Bank Indonesia. Ada orangnya kayak 130 triliun dari dana tanah dan ekonomi. Ada lagi tambahan-tambahan sektor. ini Bu. Karena Presiden Prabowo sangat ingin bisa menggerakkan ekonomi, ya, baik yang subsidi maupun yang komersial. Ini luar biasa. Juga yang saya hormati, saya juga hari ini cukup banyak didampingi oleh Dirjen, Sekjen, staf ahli tenaga ahli. Coba berdiri semua dari perumahan, staf ahlinya, dirjennya, ya, ini tim yang bantu saya. Ya, terima kasih semua tenaga ahli. Saya pada kenal ya, dan supaya bisa melayani sektor perumahan dengan baik, dengan hati dan profesional. Jangan lambat, harus cepat. Pengusaha itu harus cepat, benar, ya, efektif, efisien. Betul ya begitu ya? Jadi doakan kami di perumahan bisa mengurus melayani Bapak Ibu dengan hati dan profesional dan dengan cepat ya, supaya ke depan bisa sektor ini bisa bergerak dengan lebih baik lagi. Tadi saya sudah, siapa lagi yang perlu saya puji? Sekarang terakhir ini kerjanya puji-puji terus. Siapa? Oh ya, Pak Thomas ya, perlu dipuji ya. Tadi sudah bosnya sudah, ya kan? Ya Pak Thomas lah. Sudah ada CSR dari Kadin untuk renovasi rumah. Berapa? 500 rumah ya. Ya, tepuk tangan buat Pak Thomas. Ya. Loh, kita itu sportif ya. Kalau yang bagus berkontribusi buat negara, itu ada brother saya juga, coba berdiri ketua KPNSI, Pak Andi Rukman ya. Kita bikin acara ya, KPNSI Pak ya, supaya nanti ribuan anggota KPNSI. Berapa orang Pak? Ada berapa anggota KPNSI? 13.000. Saya hari Kamis dengan Pak Dedi Mulyadi itu minimal 3.000 di Sabuga. Hari Jumat dengan Bank Mandiri. Hari Sabtu dengan Unpad. Kalau Bapak siap, mau usah lama-lama, 3-4 hari lagi pas saya di Jawa Barat dan jalan. Ya supaya serapannya jalan. Bapak Ibu, saya juga sampaikan Pak Rosan kemarin 24 jam, saya mau memperlihatkan naik kelas yang nyata. Baru 2 minggu saya minta 2 video. Saya bekerja di sebuah perusahaan properti developer perumahan subsidi yang bernama Busana Kahuripan. Mengawali karir saya di Busana Kahuripan, saya hanya sebagai seorang office boy, di mana keseharian saya hanya membantu terutama dalam hal bersih-bersih, baik bersih-bersih kamar mandi, dapur, ruangan kerja, kaca, bahkan mencuci setir motor dan mobil karyawan. Datang ke Busana Kahuripan itu istilahnya ya dari nol besar belum punya apa-apa,
Ya istilahnya kalau dia mau maju satu setel ke satu setel. Alhamdulillah dengan izin Allah di tahun 2018 saya diangkat menjadi direktur salah satu perusahaan di Busana Kahuripan. Penjualan kami mengalami peningkatan dan Busana Kahuripan terpilih menjadi developer terbaik nasional di tahun 2018. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang saya rasakan. Penjualan kami terus meningkat sampai dengan tahun 2024. Kami berhasil menyandang gelar developer terbaik nasional selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 dengan merealisasikan pada tahun 2021 saya diangkat menjadi direktur utama di perusahaan induk Busana Kahuripan Group dan menjadi pemegang saham mayoritas. Pada akhir tahun 2024 Allah mempertemukan saya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Beliau selalu mendorong dan mendukung saya, bahkan memberikan kepercayaan lebih terhadap saya. Beliau adalah tambahan orang yang mencatatkan sejarah di dalam kehidupan saya. Tahun 2025 saya menargetkan untuk merealisasikan sebanyak 3.600 unit rumah subsidi. Dan pada tahun ini juga alhamdulillah perumahan saya dipilih menjadi hadiah rumah untuk keluarga almarhum Afan Kurniawan selaku korban dari aksi demonstrasi yang belum lama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dengan kebijakannya, BPHTB dan PBG menjadi gratis untuk rakyat Indonesia. Penambahan kuota yang sangat signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita ini sama, kita ini Indonesia. Jangan tidak untuk berbagi apa yang kita punya kepada semua saudara satu Indonesia, karena Indonesia itu sebetulnya kaya. Nah, dengan gotong royonglah kita mampu menunjukkan Indonesia kepada dunia pada akhirnya. Saya berasal dari keluarga sederhana. Ayah saya adalah seorang tukang las dan ibu saya bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga. Dari beliau, saya belajar arti kerja keras, kejujuran, dan ketulusan. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada pekerjaan yang hilang.